Kita telah berjalan cukup jauh di jalan kesadaran diri. Kita telah membongkar ilusi bahwa kita dapat mengendalikan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Kita telah membangun benteng batin, tempat di mana opini eksternal kehilangan cakarnya. Tapi ada sebuah pertempuran yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih personal yang seringkali kita abaikan. Sebuah pertempuran yang tidak melawan musuh di luar, tetapi melawan sebuah bayangan yang kita bawa dalam setiap langkah kita. Bayangan itu adalah diri kita sendiri. Hari ini, kita tidak akan membicarakan tentang mereka yang mungkin membenci kita. Hari ini, kita akan berani memasuki gua yang paling gelap dan mengakui, terkadang musuh terbesar bersembunyi di dalam cermin. Ini bukan tentang rasa tidak percaya diri yang sederhana. Ini tentang sebuah kebencian yang diam-diam, sistematis, dan merusak terhadap diri sendiri. Dan dalam filosofi kita, kebencian diri adalah bentuk ketidakbijaksanaan tertinggi, sebuah penolakan terhadap satu-satunya wilayah yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Mari kita hadapi 7 tanda ini, bukan untuk mencambuk diri kita sendiri, tetapi untuk mengenali musuh, dan dengan mengenalinya, kita dapat mulai melucuti senjatanya. Tanda pertama, kamu terus-menerus membandingkan perjalanan dalam dirimu dengan sorotan terang orang lain. Kita hidup di dunia yang memamerkan buahnya, tetapi menyembunyikan akarnya yang berjuang di dalam kegelapan tanah. Dan kita, seperti orang yang kelaparan, memandangi buah yang berkilauan itu sambil melupakan bahwa kita sendiri memiliki kebun untuk dikerjakan. Ini adalah kegilaan stoik, menghakimi diri sendiri berdasarkan apa yang tidak berada dalam kendalimu, bakat alami, kesempatan, keberuntungan orang lain. Kita membenci diri sendiri karena kita bukan mereka. Kita membenci perjalanan kita sendiri karena tidak terlihat seperti perjalanan mereka. Tetapi, ingatlah ini. Tugasmu bukanlah untuk memetik buah dari pohon orang lain. Tugasmu adalah untuk mengolah tanahmu sendiri, karaktermu, tindakanmu, penilaianmu dengan sebaik-baiknya. Apakah tanah orang lain lebih subur? Itu di luar kendalimu. Apakah kamu setia pada tugas mengolah? Itulah satu-satunya ukuran yang pantas untuk dinilai. Tanda kedua, kamu menolak untuk mengampuni kesalahanmu yang sudah lalu, memilih untuk membawa mayatnya ke masa kini. Kita semua pernah jatuh, kita telah mengatakan kata-kata yang salah, mengambil keputusan yang bodoh, menyakiti orang yang kita cintai. Itu adalah bagian dari menjadi manusia, sebuah sekolah keras yang kita sebut kehidupan. Tetapi, kebencian diri bersikeras untuk tidak pernah lulus. Ia mengambil kesalahan masa lalu, sesuatu yang telah terjadi, yang tidak dapat diubah, yang sepenuhnya di luar kendali kita sekarang, dan mengubahnya menjadi cambuk untuk menyiksa diri di masa kini. Ini adalah pengkhianatan terhadap akal sehat. Masa lalu adalah batu nisan. Kamu tidak dapat mengubahnya. Yang dapat kamu kendalikan adalah bagaimana kamu menanggapinya sekarang. Apakah kamu akan membiarkannya meracuni saat ini, atau apakah kamu akan mengambil kebijaksanaannya, belajar darinya, dan kemudian, ini yang penting, melepaskannya. Seorang stoik menggunakan masa lalu sebagai guru, bukan sebagai algojo. Tanda ketiga, kamu menghindari kesendirian karena diam hanyalah sebuah pengingat akan siapa dirimu yang sebenarnya. Kita membenci diri sendiri sehingga kita takut untuk sendirian dengan sang objek kebencian. Kita membanjiri telinga kita dengan kebisingan, mata kita dengan hiburan, agar kita tidak perlu mendengar suara hati nurani itu yang mungkin membisikkan kebenaran yang tidak ingin kita dengar, bahwa kita tersesat. Seorang filsuf besar pernah berkata, ketika kamu sendirian, kamu bersama orang yang buruk. Tetapi dia tidak bermaksud untuk lari dari orang itu. Dia meminta kita untuk memperbaiki orang itu.
Kesendirian bukanlah hukuman, ia adalah tempat latihan. Di sanalah kita dapat melakukan meditatio malorum, merenungkan tantangan yang mungkin datang. Di sanalah kita dapat memeriksa kesan-kesan kita, menguatkan penilaian kita, dan akhirnya belajar untuk menjadi teman, bukan musuh bagi diri kita sendiri. Jika kamu membenci kesendirian, itu karena kamu telah mengabaikan hubungan yang paling penting. Tanda keempat, kamu secara kronis meragukan penilaianmu sendiri, mencari validasi eksternal untuk setiap langkah kecil. Setiap kali kamu bertanya, apakah ini benar, bukan kepada akal budimu sendiri, tetapi kepada orang banyak, kamu memberikan sepotong kedaulatan batinmu. Kamu secara diam-diam menyatakan bahwa penilaian orang lain lebih berharga, lebih benar dari penilaianmu sendiri. Tugas kita adalah untuk melatih penilaian kita, seperti seorang prajurit melatih pedangnya, dengan disiplin, kejernihan, dan ketekunan. Sehingga, ketika saatnya tiba untuk memutuskan, kita dapat mempercayai bilahnya. Kita akan membuat kesalahan, tentu saja, tetapi lebih baik salah dengan keyakinan pada penilaian sendiri daripada benar karena mengikuti kawanan seperti domba. Satu langkah dengan keyakinan sendiri lebih mulia daripada 1000 langkah dalam bayang-bayang orang lain. Tanda kelima, kamu menyabotase kesempatan untuk kesuksesan atau kebahagiaan karena secara bawah sadar kamu percaya bahwa kamu tidak layak mendapatkannya. Ini adalah puncak dari kebencian diri yang tragis. Kita menjadi algojo bagi kebahagiaan kita sendiri. Kita mendekati garis finish dan kemudian kita menjatuhkan diri sendiri. Mengapa? Karena jiwa yang membenci dirinya merasa asing dengan kemenangan. Ia lebih nyaman dengan narasi kegagalan, karena itulah identitas yang telah ia rangkul. Ini adalah penolakan terhadap kodrat kita. Alam semesta telah memberikan kita akal budi untuk digunakan, peluang untuk diambil, kehidupan untuk dijalani sepenuhnya. Menolak ini bukanlah kerendahan hati, itu adalah kesombongan. Itu adalah keyakinan bahwa penilaianmu tentang ketidaklayakanmu lebih kuat daripada tawaran alam semesta itu sendiri. Tanda keenam, kamu kasar dalam bicara pada diri sendiri, menggunakan kata-kata yang tidak akan pernah kamu ucapkan pada musuh terburukmu. Perhatikan suara di kepalamu. Apakah ia seorang mentor yang tegas tetapi bijaksana? Ataukah ia seorang tiran yang kejam dan tidak pernah puas? Kebencian diri memberi suara pada tirani itu. Setiap kali kamu menyebut diri sendiri bodoh, lemah, atau tidak berguna, kamu tidak sedang mengatakan kebenaran. Kamu sedang melakukan kekerasan verbal terhadap jiwa sendiri. Kamu melanggar prinsip sentral, mengatasi emosi destruktif. Emosi yang paling destruktif adalah yang diarahkan ke dalam. Kita harus belajar menjadi penjaga pintu bagi pikiran kita. Jangan biarkan setiap kekejian masuk, balaslah dengan kebijaksanaan. Aku membuat kesalahan dan aku bisa belajar darinya. Ini sulit tapi aku kuat untuk menahannya. Ganti cambuk dengan lentera. Tanda ketujuh, kamu mengabaikan kebutuhan tubuh dan pikiranmu, memperlakukan diri seperti musuh yang harus dihukum. Tubuhmu adalah bejana bagi akal budimu, pikiranmu adalah alat untuk membedakan. Mengabaikannya, mengisinya dengan sampah, menolaknya istirahat, ini bukanlah asketisme, ini adalah pengkhianatan. Seorang stoik yang bijak tidak membenci tubuhnya, dia merawatnya, bukan untuk kesenangan yang berlebihan, tetapi agar dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menjalani kehidupan yang bajik. Ketika kamu begadang semalaman, makan dengan sembrono, atau menolak untuk bergerak, kamu secara halus mengatakan, kamu tidak layak untuk dirawat, kamu pantas menderita. Ini adalah kebencian yang diwujudkan. Kita menghukum diri kita sendiri dengan mengabaikan kuil tempat jiwa kita tinggal. Jadi, inilah dia, 7 tanda bahwa kita diam-diam berperang dengan diri sendiri. Tetapi, mengenali musuh adalah separuh dari kemenangan.
Kita tidak membicarakan ini untuk tenggelam dalam rasa malu yang baru. Kita membicarakannya untuk membawa cahaya kesadaran ke dalam kegelapan itu, untuk melihat kebencian diri itu, mengangguk dan berkata, "Aku melihatmu dan aku memilih untuk tidak memberinya makan hari ini." Kita mulai dengan satu langkah, satu penolakan untuk membandingkan, satu momen mengampuni diri sendiri, satu jam kesendirian yang damai, satu keputusan yang dibuat dengan keyakinan pada penilaian sendiri. Kita merawat tubuh dan pikiran kita, bukan karena kita membencinya, tetapi akhirnya kita menyadari bahwa itu adalah satu-satunya rumah, satu-satunya alat yang kita miliki untuk menjalani kehidupan yang bajik di dunia ini. Kebencian diri adalah beban yang tidak perlu kita pikul. Itu adalah rantai yang kita pasang pada diri kita sendiri, dan kunci untuk membukanya ada dalam genggaman kita. Penerimaan terhadap apa yang tidak dapat kita kendalikan, termasuk kesalahan masa lalu, dan fokus yang tak tergoyahkan pada apa yang bisa kita kendalikan, aksi kita, pikiran kita, dan karakter kita, di sini, saat ini. Bangunlah benteng di dalam dirimu, dan kali ini pastikan benteng itu tidak memiliki musuh di dalamnya. Hanya ada penguasa yang bijak yang akhirnya belajar untuk memerintah dengan keadilan dan belas kasih terhadap dirinya sendiri. Lalu, dan hanya kemudian, kita akan benar-benar tak terkalahkan.